Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati Ketua Wirid Yasin Al-Falah Bapak Mempendri beserta anggota-anggotanya yang kami hormati, Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Suhaimi. Kalau di sekolah katanya Ustadz Hai panggilannya. Nah, Ustadz Hai. Jadi kalau kenalan dengan anak-anak baru, namanya panggilan beliau ini Ustadz Hai. Gaul. Alim ulama jadi pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahumullah. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, masih memberikan kita waktu, kesempatan, umur yang panjang, dan juga Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga itulah yang menggerakkan kaki kita, itulah yang menggerakkan tangan kita, itulah yang menggerakkan semua anggota tubuh kita. Walaupun mungkin badan kita penat, walaupun mungkin kita sibuk, tetapi karena iman dan Islam yang ada di dalam diri kita masing-masing, itulah yang membuat kita sampai di kediaman Bapak Saragi sekeluarga. Oleh karena itu, pasti yang hadir di sini berbagai macam perasaan yang dialami. Ada sekarang mungkin perasaannya sedang sedih karena utang tak lama lagi mau dibayarkan. Ada di sini mungkin perasaan sedih, keluarga di rumah ada yang sakit. Berbagai macam persoalan yang kita hadapi, tetapi kita harus ingat, segala apa yang Allah berikan, baik itu kesedihan, baik itu kelapangan, baik itu suka, baik itu bahagia, semuanya Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya yang baik, itu kita katakan bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya yang tidak baik, hendaknya kita bersabar atas apa yang Allah berikan. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami mengajak bapak-bapak untuk sama-sama kita berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan rasa syukur di hati kita dan memberikan rasa sabar di hati kita masing-masing. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil
Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah lah hati kita akan menjadi tenang. Dan juga dengan zikir mudah-mudahan hati kita dan juga perasaan kita tak maulah untuk mendekati yang namanya maksiat. Karena apa? Di dalam kitab Taisirul Qalam dikatakan bahwasanya orang yang selalu berzikir, orang yang selalu bertakwa kepada Allah, maka dia memiliki satu perasaan bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah dan papa, sementara Tuhannya adalah Tuhan yang maha perkasa. Di situ disebutkan bahwa tidaklah pantas orang yang lemah dan papa itu bermaksiat kepada yang maha perkasa, karena ubun-ubunnya berada di dalam genggaman yang maha kuasa tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimahullah, sholawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabiuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Pada malam hari ini juga kami mengajak bapak-bapak untuk membaca sholawat asghir. Jadi sholawat asghir ini adalah sholawat untuk penjagaan diri kita masing-masing. Karena biar bagaimanapun penjagaan kita terbatas. Siapa yang akan menjaga keluarga kita? Siapa yang akan menjaga anak-anak kita? Siapa yang akan menjaga rumah kita? Siapa yang akan menjaga harta kita? Oleh karena itu, mari kita banyak bersolawat. Mudah-mudahan dengan perantara solawat ini Allah menjaga apa yang tidak bisa kita jaga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan hendaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita menyadari bahwasanya tidaklah rasanya kita layak untuk masuk surga kalaulah tidak dibantu oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat pahala kita amatlah sedikit, sementara dosa yang kita lakukan amatlah banyak.
Oleh karena itu, mari bersama-sama juga kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan walaupun kita orang yang biasa-biasa saja, Nabi tidak, Rasul pun tidak, orang soleh pun entah dia entah tidak, tapi kalaulah kita cinta kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, insyaallah mudah-mudahan kita akan masuk ke dalam surga bersamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih wabil khusus kepada Bapak Ketua kita, Bapak Menteri yang sudah mengundang kami untuk hadir bersilaturahim ke kediaman Bapak Saragih sekeluarga kami. Mudah-mudahan niat kita malam ini dan juga bacaan Al-Quran kita mudah-mudahan menjadi saksi bahwasanya kita cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya marilah kita kirimkan mahar kerinduan kita kepada Rasulullah SAW dan juga kepada orang-orang tua kita, kepada guru-guru kita, mulai dari guru TK kita, SD kita, SMP, SMA, sampai mungkin perkuliahan. Mudah-mudahan memberikan kelapangan umur kepada yang telah mendahului kita. Dan juga kita kirimkan juga Al-Fatihah untuk orang yang sudah membabat alas, membabat hutan di dayung ini, termasuk juga Tuhan kita, Tuhan darah putih, serta kita kirimkan juga doa kepada orang yang diniatkan oleh ahli bait keluarga. Ala haziniyah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mungkin kami tak berlama-lama Pak Fedri, karena kami tahu Pak Kadus malam ini malam Jumat ya Pak Kadus. Jadi kami ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan lele, ikan senangin, jangan bertele-tele nanti masuk angin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang rahimahullah, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang akhlak, yang mana inilah disebabkan Rasulullah turun ke atas muka bumi ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ma min sayyin asqalu min husnil khuluqi. Tidak ada yang lebih berat di dalam timbangan kecuali orang yang baik akhlak. Karena apa Bapak Ibu? Karena untuk apalah kita rajin sholat kalau seandainya akal kita masih busuk? Untuk apalah rajin kita berpuasa kalau seandainya kita tidak berbaikan dengan tetangga? Betul. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di atas muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Selanjutnya, rukun Islam yang Allah perintahkan kepada kita semuanya bermula kepada akhlak.
semuanya bermuara kepada akhlak. Syahadat misalnya, di dalam syahadat kita diajarkan bahwasanya di akhir besok, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ditutup mulut kita dan juga tangan-tangan kita akan berbicara dan kaki kita akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Jadi di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus bersahadat. Sahadat maksudnya adalah bagaimana hati kita menyaksikan bahwasanya kita di dalam hidup dan kehidupan ini ada yang menyaksikan kita berbuat. Selanjutnya sholat. Sholat juga mengajarkan kita tentang akhlak, Pak. Bahwasanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau seandainya kita sholat, insya Allah mudah-mudahan kita tidak akan berbuat yang mungkar-mungkar. Membangun jembatan itu penting, Pak Nobel. Tapi lebih penting lagi membangun orang yang membangun jembatan. Kalau benar sholat orang yang membangun jembatan tersebut, insya Allah dia tidak akan korupsi. Kenapa? Karena orang yang sholat itu tidak akan mengkorupsi rakaat sholatnya. Tidak ada orang yang sholat itu mengkorupsi sholat maghrib itu jadi 2 rakaat. Kalaulah dia tidak mau mengkorupsi rakaat sholat, insya Allah mudah-mudahan dia tidak akan mau korupsi semen, tidak akan mau korupsi besi, tidak akan mau mengkorupsi batu. Karena apa? Karena dia sudah diajarkan tentang sholat. Sholat itu insya Allah mudah-mudahan akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Selanjutnya rukun Islam yang ketiga, yakni zakat. Zakat juga mengajarkan tentang akhlak. Bagaimana akhlak kita dengan tetangga. Kita diciptakan tidaklah sama seperti jari jemari kita. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kaya dan ada yang miskin. Disitulah letaknya bagaimana rasa simpati kita terhadap tetangga, bahwa hidup kita ini tidaklah mujur-mujur semuanya. Ada yang dilahirkan dengan nasib yang orang kaya, ada yang lahirnya dengan nasib orang miskin. Begitu juga puasa, ya jadi kita empati bahwa bagaimana rasanya orang miskin itu menahan rasa lapar. Begitu juga haji, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji, kata Allah. Di dalam haji itu kita tidak boleh berkata kotor, tak boleh berkelahi, tak boleh berdebat. Semuanya rukun Islam itu bermuaranya kepada akhlak. Selanjutnya, Pak, awak ini bisa dikatakan baik kalau seandainya ada 4 orang yang menyaksikan kita baik. Yang pertama yaitu pasangan hidup kita. Jadi kalau pasangan hidup kita mengatakan kita baik, insya Allah kita adalah orang yang baik. Mengapa begitu, Pak Noben? Karena Siti Aisyah di saat ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Siti Aisyah mengatakan karena bulughul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Jadi Rasulullah itu tidak pernah melayangkan tangan ke wajah istrinya, tidak pernah melayangkan tangan ke wajah pembantunya. Rasulullah hanya menggunakan tangannya untuk berperang. Mungkin Bapak dah sering membaca cerita, membaca sejarah bagaimana Rasulullah di saat mengetuk pintu, istrinya tak dengar sampai 3 kali. Rasulullah tidurnya di mana, Ustaz? Di teras, ya kan? Coba Pak, nyamuk. Mungkin Aisyah di
bisa copot Pak. Pintu gobang. Itu Allah. Itulah kelakuan para suami. Tapi bukan suami di Wir Yasin Alwara. Ini semuanya namanya baik-baik. Sayang sama istri. Iya, apalagi Pak Sudiara. Jenggotnya itu seperti jenggotnya. Dan juga Rasulullah itu di saat Siti Aisyah itu, kalau Siti Aisyah itu lagi berhalangan, dia tidak pernah menggunakan gelas lebih daripada satu. Mengapa gitu? Dia tidak mau Rasulullah itu meminum gelas dari orang yang berhalangan. Orang yang berhalangan, dari orang yang haid. Jadi Siti Aisyah itu tetap memakai gelas yang satu. Tapi Rasulullah, karena akhlaknya mulia, dia tetap meminjam gelasnya Siti Aisyah. Dia lihat di mana tempat Aisyah meminum gelas tersebut. Di mana letak bibir Siti Aisyah, di situlah Rasulullah minum. Beda dengan kita Pak. Kalau gelas istri kita cari yang kering, kita cari yang bukan bekas lipstick istri kita. Nah, ini adalah akhlak Rasulullah. Jadi mungkin besok bisa diterapkan Pak. Mudah-mudahan ada rasa sayang istri kepada kita. Jadi kalaulah istri nanti memberikan kesaksian kepada kita di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimandikannya kita dengan anak-anak kita, lalu berbisik dia ke telinga anak kita, wahai anakku tercinta, inilah tangan bapakmu dulu yang sering menyuapi kamu di waktu kecil. Inilah kaki bapakmu dulu yang sering mencari makanan untuk kita. Inilah mulut ayahmu dulu yang sering membawa kita sholat. Nah, disitulah kesaksian istri terhadap kebaikan kita, kebaikan-kebaikan yang diingatnya. Tapi yang menjadi catatan Pak, ini istri sendiri, bukan istri tetangga. Nah, selanjutnya Pak, yang akan menjadi saksi kita akan dianggap baik, kita akan dicap orang baik kalau seandainya kita baik di mata tetangga. Kali yang pertama dari pasangan, yang kedua tetangga. Jadi Bapak, mungkin kita tidak mencoret-coret dinding tetangga kita. Mungkin kita tidak merobohkan tiang tetangga kita. Mungkin kita tak melempar batu ke atap tetangga kita. Tapi kadang-kadang kita memelihara kambing, memelihara sapi, sampai busuklah rumah tetangga kita. Baunya sampailah ke dapur-dapur tetangga kita. Kadang kita memelihara ayam, berceceranlah kotoran di teras tetangga kita yang akan membuat hatinya sakit hati kepada kita tanpa disengaja. Iyalah kalau seandainya nanti kita di saat menyembelih ayam kita kasih tetangga. Tapi yang jadi masalah di saat menyembelih ayam lupa dengan tetangga. Kalaupun sedekah, hanya sedekah lengkuasnya saja, dagingnya sedikit. Nah, maka daripada itu, mari kita ingat-ingat kembali bahwasanya hidup kita bertetangga. Kalaulah kita hidup bertetangga, merekalah yang akan menjadi saksi di saat kita kembali kepada Allah. Itulah sebabnya di saat imam selesai menyolatkan jenazah, pasti imam itu bertanya, apakah jenazah yang ada di hadapan kita yang baik? Baik kata kita.
Kadang-kadang takut gitu Pak. Padahal jenazah itu adalah jenazah yang tidak baik. Ninja sawitkah dia? Bukan judikah dia? Pemabukkah dia? Tapi karena kita sekat dengan ahli warisnya, maka kita katakan baik. Padahal dalam hati kita, mana pula baik. Aku tahu perjalanan hidup dia itu tak baik, cuma karena sekat kita. Maksudnya di sini adalah penyaksian secara tulus dan ikhlas. Jadi kalau tulus dan ikhlas itu di saat diumumkan di masjid telah kembali bulan ke rahmatullah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalaulah yang meninggal itu orang baik, semua akan merasa sedih. Alah, bagilah orang yang baik hati itu. Alah, bagilah orang yang pemurah itu. Alah, bagilah orang yang suka tersenyum itu. Orang akan merasa kehilangan. Tapi kalau yang meninggal itu orang yang tidak baik, ninja sawit, maka banyak orang yang mengucapkan sumpah serapah. Ya, asoilah itu. Mantaplah, pergilah. Aman kampung awak ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita perbaiki hubungan kita dengan tetangga. Mudah-mudahan mereka menjadi saksi di saat kita kembali kepada Allah nantinya. Yang selanjutnya adalah orang yang bermuamalah dengan kita, yang satu organisasi dengan kita, Pak Nopel. Jadi ini teman-teman yang hadir di sini akan menjadi saksi bagaimana Pak Nopel di dalam memimpin organisasi, bagaimana sekretarisnya, bagaimana bendaharanya akan menjadi saksi. Dan juga orang yang sesama kerja dengan kita. Misalnya kita sesama menobeh Pak, sesama jadi tukang panen sawit, kan kita tahu tuh. Kadang ada yang sesama menobeh, pojo baru 50 menit, tapi istirahat satu jam. Ada enggak? Pojo harian, tapi datang jam 9, datangnya 9. Ada juga tuh. Jadikan kawan kita bersaksi. Malah ada pojo namanya. Itu jadi saksi Pak. Selanjutnya yang terakhir Pak, yang akan menjadi saksi adalah orang yang sering bersafar dengan kita, yang sering satu perjalanan dengan kita. Contohnya kayak kami kemarin sama Ustaz Soimi jalan-jalan ke Kampar, ya Ustaz, ke air terjun apa namanya Ustaz? Sungai Poku. Jadi mengapa disebutkan Rasulullah as-safaru bid'atun minal azab? Perjalanan, jalan-jalan itu adalah azab. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya karena di dalam perjalanan itu banyak yang tak enaknya Pak. Kadang-kadang perut mual, makan tak enak, minum tak enak, tidur tak nyenyak. Bahkan kita kemarin mampir di WC tak ada air. Padahal dah buka pakaiannya, buka keran tak jadi lagi. Tak jadi. Padahal dah kebelet. Airnya dari aqua. Jadi di situ akan dilihat apakah kawan satu perjalanan awak ni dia senasib tidak dengan kita. Kadang ada kawan yang nak sonang, dia nak konyang, dia nak monang. Tidak mau dia senasib seperjuangan. Apalagi di zaman Rasulullah dulu, di dalam perjalanan jauh ke negeri Islam, makanan kurang, minuman kurang. Disitulah letak daripada apakah kita setia kawan ataukah tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimahullah,
Jadi intinya adalah bagaimana di dalam hidup dan kehidupan kita ini, marilah selalu senantiasa kita menjaga akhlak kita, baik terhadap istri kita, terhadap tetangga kita, terhadap teman kita pekerjaan, teman kita seorganisasi, serta teman kita di dalam perjalanan. Mudah-mudahan mereka inilah yang akan menjadi saksi bagi kita di saat kepergian kita kepada Allah nanti. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan wirid Yasin kita ini, wirid Yasin Al-Falah, Allah berikan rasa istiqomah di dalam diri kita untuk selalu senantiasa menghidupkannya. Karena kita merasa dosa kita banyak dan juga amal kita sedikit. Inilah yang akan kita persembahkan kepada Rasulullah SAW nantinya. Karena Rasulullah amat khawatir dengan keadaan kita. Di dalam hidupnya Rasulullah selalu memanggil nama kita. Di akhir hidupnya, ummati, ummati, ummati. Rasulullah risau terhadap kita, seperti risaunya kita terhadap anak-anak kita. Apabila anak kita sakit, pasti risau ya Pak. Pasti kita gelisah, pasti kita sesak. Apalagi tak punya duit, sesak sekali dada kita. Anak sakit tak punya duit, oke dah bunyi-bunyi, pepes tak ada, sakit rasa hati kita. Begitu juga Rasulullah Pak. Sakit rasanya Rasulullah meninggalkan dunia ini. Sementara sudah terbayang oleh Rasulullah bagaimana keadaan umatnya di masa sekarang ini. Di masa sekarang ini ada anak yang membunuh orang tuanya, ada orang tua yang memperkosa anaknya. Itu terjadi di kampung kita. Bahkan baru-baru ini satu anak diperkosa oleh 6 orang. Bahkan katanya pelakunya kelas 3 SD. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terjaga daripada itu. Allah jaga kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ala hazin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفاء عند الحساب اللهم بل ثواب ما قرأناه في هذا
Sumaruh ila adik Herman Saksa Summa ilahu kakandi ominan Summa ilahu bapak Rasul Siragat Summa ilahu ibu Siti Zuraida Summa ilahu kakak Doriya dan Siragat Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum kufratan min kufrin niran Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka rahufur rahim. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di malam ini ya Allah kami bermohon kepada Engkau. Ampunilah segala dosa kami, segala dosa adik kakak kami, segala dosa kakek nenek kami, segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Segala dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, segala dosa orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah segala kemaksiatan kami, segala aib-aib kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha tahu, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui ya Allah apa yang telah kami lakukan selama ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami bermohon ya Allah, walaupun kami banyak dosa, walaupun kami sedikit amal ya Allah, kumpulkan kami dengan Nabi kami Nabi Muhammad. Kumpulkan kami dengan Abu Bakar Siddiq. Kumpulkan kami dengan Umar bin Khattab. Kumpulkan kami dengan Utsman bin Affan. Kumpulkan kami dengan Ali bin Abi Thalib. Kumpulkan kami dengan para sahabat-sahabat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan Engkau haramkan wajah kami, jangan Engkau haramkan muka kami, jangan Engkau haramkan mata kami untuk melihat Nabi kami Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan Engkau haramkan tangan kami untuk berjabat tangan dengan Nabi kami Nabi Muhammad. Jangan Engkau haramkan lidah kami, lisan kami ya Allah untuk meminum air telaga Kausar dari Nabi kami Nabi Muhammad ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Masukkanlah kami ya Allah yang tergabung di wirid Yasin Al-Falah ini ya Allah ke dalam surgamu ya Allah. Engkau pertemukanlah kami di dunia ini, maka pertemukan kami juga nanti di akhirat. Dan juga kepada Nabi kami Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai kami berpisah di dunia ini ya Allah. Engkau pisahkan juga kami di akhirat nanti. Jangan ya Allah, jangan lagi ya Allah. Kami tidak mau berpisah dengan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jaga diri kami, jaga istri kami ya Allah, untuk selalu senantiasa menjaga marwahnya sebagai istri kami. Jaga anak-anak kami ya Allah dari kemaksiatan di saat kami tidak bisa menjaganya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jagalah hatinya, jagalah amalnya, jagalah perbuatannya ya Allah. Jagalah akhlaknya ya Allah sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya Allah, kami yang hadir di sini, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah kami kesabaran apabila kami diberikan penyakit, berikanlah kami kesabaran apabila kami diberikan kekurangan harta ya Allah. Kami tahu bahwa dunia ini adalah fana dan akhirat adalah abadi. Tanamkan rasa itu di hati kami ya Allah, supaya kami selalu senantiasa istiqomah di dalam jalan-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal kubur wa qina adzabal mahsyar
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila topik kejadian